Bab 109, Pertemuan. Cahaya bulan bagaikan air, dan ada keheningan di atas tajuk pohon. Iblis tertegun. Melihat bulan yang cerah, dia seolah terjebak dalam kenangan yang bertahan lama, dan tanpa sadar, ada dua garis air mata di matanya. Iblis melankolis dan menangis yang pernah membunuh banyak orang, tapi dia juga memiliki sisi lemah. Jika disebarkan, tidak akan ada yang mempercayainya. Omong-omong, iblis itu sangat tampan. Karena dia adalah satu-satunya roh jahat yang melarikan diri dari kota mati, pasti ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Dia pasti memiliki masa lalu yang gemilang, tetapi segala sesuatu tentang dirinya telah menghilang di sungai yang panjang, waktu dia bahkan tidak tahu siapa dia. Hatiku sakit saat melihat bulan cerah di langit, seolah-olah aku kehilangan hal yang paling berharga di malam yang sama bertahun-tahun yang lalu. Ada air mata kristal yang tergantung di pipi pucat iblis. Setelah sekian lama, dia menyeka air matanya, tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar menitikkan air mata. Saya menjadi semakin seperti manusia. Mungkin saya benar-benar manusia." Kemudian di bawah sinar bulan, di kanopi pohon itu, dia dan Xiao Chen terdiam lagi. Setelah sekian lama, iblis berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu 7 hari terakhir." Setelah itu, dia menghilang dari mahkota pohon. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, rambut panjang Xiao Chen bergerak mengikuti angin. Di malam seperti itu, dia juga memikirkan banyak hal. Melihat bulan yang cerah, dia memikirkan orang tua dan kerabatnya. Sudah beberapa bulan sejak dia tiba di alam abadi, tetapi dia terjebak di Pulau Naga liar dan harus berjuang untuk bertahan hidup hampir sepanjang waktu. Apakah orang tuamu baik-baik saja? Kehilangan putranya pasti akan membuat Anda sedih dan menitikkan air mata. Dia sangat ingin kembali ke dunia manusia dan membuat orang tuanya yang berambut abu-abu tersenyum, dan dia tidak ingin mereka menangis dalam kesedihan. Masih ada dia di hatiku, meski bertahun-tahun berlalu. Akankah dia masih mengingat laki-laki seperti dulu? Aku bertemu lagi dengan gadis kesayanganku. Setelah bertahun-tahun berlalu, kuharap mimpi yang pernah kualami masih ada, dan kuharap masih ada kenangan indah yang terpendam di hatiku selamanya. Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal, dan tanpa sadar, air mata mengalir di matanya, suasana hatinya sangat membingungkan. Saat ini ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia tidak perlu menyembunyikannya, dan membiarkan perasaannya yang sebenarnya terungkap. Dia adalah orang yang berdaging dan berdarah. Ada juga berbagai macam emosi yang seharusnya dimiliki orang-orang di dunia. Namun, ia hanya bisa terkubur jauh di lubuk hatinya di hari-hari biasa. Bagi para pembudidaya di Pulau Naga, ia hanyalah seorang pemuda berhati dingin dan tekun. Namun siapa sangka ia juga memiliki sisi emosional seperti itu. Aku benar-benar ingin kembali ke dunia manusia, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan beberapa air mata akhirnya jatuh, tapi dalam sekejap dia menggelengkan kepalanya dengan keras, mengubur kesedihannya dalam-dalam lagi. Saya tidak bisa melakukannya sekarang. Sekarang saya hanya bisa hidup dengan baik, dia bertekad. Ia memaksakan diri untuk membuang pikiran sedihnya dan mulai berlatih dengan tenang di atas kanopi pohon hingga ia tertidur lelap. Di pagi hari, kicau burung yang ceria membangunkan Xiao Chen. Ditarik oleh suan gongnya, esensi langit dan bumi di sekitarnya berkumpul di mahkota pohon. Biarkan tempat itu dipenuhi dengan energi spiritual dan berkilau, bahkan cahaya pagi yang indah pun tampak kalah terang.
Hal ini menyebabkan banyak burung berkumpul di sekelilingnya, berputar dan berkicau di sekelilingnya. Xiao Chen mulai meregangkan ototnya. Puling Leng, burung-burung itu ketakutan dan bertebaran ke segala penjuru. Melihat Keke yang ngiler dan masih tertidur lelap, ia tak bisa menahan tawa. Binatang kecil itu terlihat sangat lucu saat tidur, setenang bayi, namun terkadang ia berbicara dalam tidurnya. Tidak perlu lagi tinggal di tepi Pulau Naga. Xiao Chen membawa Keke kembali ke kedalaman pulau. 2 hari kemudian, dia benar-benar bertemu Liu Mu, Biksu Yizhen dan lainnya, dengan Raja Naga Azure dan Raja Naga Giok mengikuti mereka. Keterampilan Yan Qingcheng diblokir dan dia diawasi oleh kecantikan I dan mempesona Liu Ruyan. Selain itu, ada sekitar 20 orang di belakang mereka, yang sepertinya mengikuti mereka. Xiao Chen, seru Biksu Yizhen dan Liu Mu, bergegas dengan cepat, dan kedua Raja Naga muda itu juga bergegas dengan cahaya ilahi. Mereka berkedip seperti kilat, mengelilingi Xiao Chen dan menatap Keke dengan penuh semangat. "Apakah kamu baik-baik saja?" Liu Mu bertanya dengan prihatin. Penampilannya yang tampan dan kulitnya yang agak sakit membuat spiritualis luar angkasa ini memiliki temperamen yang unik. "Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di sini?" Xiao Chen menatapnya dengan ragu. Biksu Yizhen berbisik, "Kami sedang mencari Raja Naga pendamping. Sekarang para pembudidaya di pulau itu tahu bahwa Andalah yang menahan iblis legendaris, dan sekarang semua orang sangat berterima kasih kepada Anda. Anda dapat menghubungi Raja Naga di Pulau Naga." Setiap orang telah mulai mengambil tindakan, berharap menemukan beberapa Raja Naga sesegera mungkin, berharap untuk memanggil kapal dewa dan meninggalkan pulau itu sesegera mungkin. Setelah tawa yang menawan dan menawan, Liu Ruyan memutar selembut ular. Dia berjalan mendekat dengan tatapan menawan, dan pada saat yang sama mengantar Yan Qingcheng, yang sangat cantik. Dia begitu menawan sehingga dia memutar matanya ke arah Xiao Chen dan berkata, "Kamu benar-benar berusaha menjadi pahlawan seperti itu. Kapan waktunya datang? Jangan menyesal kamu tidak bisa menikmati gadis budak menawan ini." Yan Qingcheng diam-diam mengertakkan giginya, tapi tidak mungkin. Jika kekuatannya belum sepenuhnya diblokir, dia benar-benar ingin menyingkirkan kecantikan itu. Liu Ruyan segera, "Saya telah bekerja keras akhir-akhir ini. Saya melatihnya dengan ketat setiap hari tentang bagaimana menjadi wanita dan budak yang berkualitas." Liu Ruyan terkikik, seolah mata air beriak, menawan dan mempesona. Dengan beberapa suara desir lembut, 3 kerangka terakhir dalam kerumunan bergegas mendekat. Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara juga ada dalam kelompok ini. Mereka segera mendatangi Xiao Chen dan berbicara dengan Xiao Chen dalam bahasa kerangka mereka yang unik. Chen menyapanya, dagunya klik, klik, klik. Dari orang-orang ini, Xiao Chen mengetahui tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Benar saja, semua orang dimobilisasi. Liu Mu dan Biksu Yizhen ditemukan oleh wanita yang selalu dikelilingi kabut warna-warni, dan membujuk mereka untuk membawa Raja Naga muda bersama mereka. Pimpin orang untuk mencari Raja Naga lainnya. Karena hanya Raja Naga yang paling mengetahui Raja Naga, jika Raja Naga Azure dan Raja Naga Giok terlibat, sesuatu pasti akan diperoleh. Awalnya, sesuai keinginan banyak orang, Liu Mu dan Biksu Yizhen harus dipisahkan, dan masing-masing memimpin sekelompok orang untuk mencari. Namun, di bawah perlawanan kuat mereka,
Semua orang akhirnya menyetujui permintaan mereka untuk selalu bersama, dan juga membawa Liu Ruyan dan Yan Qingcheng bersama mereka. Faktanya, Raja Naga sangat mengenal Raja Naga. Mereka telah menemukan jejak Raja Naga lain di daerah ini, dan mereka telah merencanakan cara menaklukkannya dalam 2 hari terakhir. Saya juga menemukan 2 Raja Naga di dekat Gunung Suci Klan Naga, tetapi daerah itu terlalu berbahaya. Ada banyak naga liar dan binatang buas, dan orang biasa tidak bisa mendekatinya, kata Xiao Chen kepada Liu Mu dan yang lainnya berita. Lagi pula, jika ingin menemukan Raja Naga berkepala 9, kamu tetap harus berjalan melewati kawasan itu. Apakah kamu berbicara tentang Raja Naga Merah yang ganas dan Raja Naga Emas yang perkasa? Raja Naga Merah telah ditaklukkan. Kata-kata Biksu Yizhen membuat Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Apakah ada yang pergi ke sana dan berhasil menaklukkan Raja Naga pendamping merah? Ya, Biksu Yizhen menjelaskan, wanita misterius itu memimpin pedang iblis Dugu dan orang kuat lainnya jauh ke dalam area itu. Di bawah kepemimpinan Raja Naga Ungu, saya turun untuk mencari Raja Naga Merah. Setelah mengorbankan hampir 20 orang, Raja Naga Merah yang ganas itu ditundukkan oleh pedang iblis Dugu. Bagaimana dia menaklukkan negeri itu? Pada awalnya, banyak petani yang ingin menggunakan kekerasan, tetapi pada akhirnya mereka tidak ditangkap. Ketika kami sampai di Raja Naga Merah, itu melukai beberapa orang dan memprovokasi naga Raja Singa, Stegosaurus dan naga ganas lainnya yang ganas. Akibatnya, 7 atau 8 mayat tertinggal, dan hanya beberapa orang yang lolos. Biksu Yizhen berkata singkat. Setelah mendengarkan ini, Xiao Chen harus menghela nafas. Hal yang paling kuat dan menakutkan di dunia ini adalah manusia. Pergi mengepung Raja Naga Merah untuk kedua kalinya. Pedang iblis Dugu memanggil selusin orang. Namun wanita misterius itu tidak terlibat. Mereka pertama-tama memancing Raja Naga Merah keluar dari tanah suci klan naga, dan kemudian mengirim orang untuk mengelilinginya dan melukainya dengan parah. Selusin orang semuanya terluka parah oleh serangan balik Raja Naga Merah. Pada akhirnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa pedang iblis Dugu, yang tidak mengambil tindakan apapun, akan menyerang mereka saat ini. Hampir semuanya dipotong-potong dengan pedang besi. Mengerti, menggunakan trik daging pahit, simpati, pedang iblis Dugu, penyelamat naga di saat kritis, telah mempersempit jarak dengan Raja Naga Merah. Kemudian ia menggunakan berbagai trik dan mengaransemen beberapa adegan, hingga akhirnya berkumpul dengan Raja Naga Merah. Meskipun Raja Naga kecil telah menyalurkan roh, ia belum terpengaruh oleh segel Pulau Naga, namun ia masih terlalu muda, dan kecerdasannya tidak sebaik yang telah diperhitungkan oleh hati manusia. Raungan di kejauhan mengguncang langit, dan kemudian terdengar tawa keras dari pedang iblis Dugu. Dari kejauhan, aku melihatnya terbang ke arahku bersama Raja Naga Merah. Mengapa dia ada di sini? Xiao Chen bertanya dengan bingung. Liu Mu menjelaskan, kami telah menghubunginya sebelumnya. Tidak hanya dia datang, tetapi tuan dari Raja Naga Hitam dan Raja Naga Ungu juga akan datang. Kami siap bekerja sama untuk menahan Raja Naga pendamping yang muncul di daerah ini. Dugu sama kuatnya dengan pedang tajam. Pedang iblis itu bergegas mendekat. Raja Naga Merah di sebelahnya sepertinya memiliki api merah yang berkobar di sekujur tubuhnya, dan cahaya ilahinya bersinar. Secara relatif,
Raja Naga Merah mungkin yang paling ganas dan agresif di antara Raja Naga saat ini, ketika dia melihat Raja Naga Hijau dan Raja Naga Giok yang sedikit lebih kecil darinya, matanya langsung berubah menjadi galak dan dia menerkam mereka dengan ganas. Ketika Raja Naga bertemu satu sama lain, biasanya akan terjadi pertempuran sengit. Alasan mengapa Raja Naga Hijau dan Raja Naga Hijau dapat hidup damai terutama karena kontribusi Liu Mu dan Biksu Yizhen, yang terus-menerus menyelesaikan permusuhan antara Raja Naga, dua Raja Naga. Raja Naga Merah menerkam dengan ganas, Raja Naga Hijau dan Raja Naga Biru tidak mau kalah, dan bersama-sama mereka menyerang Raja Naga Merah yang sedikit lebih besar dan ganas. Liu Mu dan Biksu Yizhen buru-buru menghentikan mereka tidak bisa membiarkan Raja Naga ini bertarung satu sama lain sekarang, jika tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Namun, alih-alih menghentikannya, Dugu Sword Demon malah tertawa terbahak-bahak. Dia senang melihat Raja Naga Merahnya mengalahkan Raja Naga Azure dan Raja Naga Giok yang sedikit lebih kecil di kedua ujungnya. Dia menyendiri dan sombong. Dia tidak hanya ingin mendominasi kerumunan, tetapi dia juga ingin Raja Naganya mendominasi Raja Naga orang lain. Pada saat ini, binatang kecil seputih salju Keke, yang sedang tidur di bahu Xiao Chen, terbangun. Ia menggosok matanya yang besar dan bingung seperti anak kecil, memandang orang-orang di depannya, dan kemudian melihat ketiga menuju Raja Naga yang hendak bertarung. Hei! Mata besar binatang kecil seputih salju itu tiba-tiba menjadi cerah. Ia telah melihat Raja Naga Azure dan Raja Naga Giok, jadi wajar bagi mereka untuk mengenalinya. Raja Naga Merah yang ganas juga melihat sekilas dari kejauhan malam itu. Ia berlari keluar dengan suara, desir, dan langsung mendarat di atas kepala Raja Naga Merah. Ia melompat dan melompat ke atasnya, dan sepertinya ia menginjaknya dengan keras. Kejadian ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian, dan Raja Naga Merah sangat marah. Dia benar-benar marah. Ia lebih kejam dari Raja Naga lainnya, dan amarahnya secara alami jauh lebih besar daripada Raja Naga lainnya. Bagaimana ia bisa mentolerir binatang kecil yang tidak dikenal? Saatnya memulai masalah di kepala Raja Naga. Sepasang tanduk naga berwarna merah darah berbunyi klik, memancarkan kilat merah, mencoba memotong Keke menjadi beberapa bagian, namun tubuh Keke langsung terbungkus dalam cahaya lembut, dan tidak terluka. Dengan lincah dia melompat ke punggung Raja Naga Merah, masih melompat, dan menginjak Raja Naga Merah dengan keras. Tentu saja hal ini tidak terlalu merugikan Raja Naga Merah. Ini adalah provokasi telanjang. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Raja Naga Ungu, Raja Naga Hijau, Raja Naga Giok, dan Raja Naga Hitam semuanya telah diinjak oleh binatang seputih salju. Raja Naga Azure dan Raja Naga Giok berada tepat di sebelah mereka. Mereka sedikit tertekan, tetapi sebagian besar bersuka cita atas semua ini, dan senang melihat Raja Naga Merah diinjak-injak oleh kaki binatang kecil yang aneh. Namun, kali ini Keke sepertinya bertindak terlalu jauh, menginjaknya dengan liar, dan mantra serangan naga Raja Naga Merah sama sekali tidak efektif melawannya. Meski hanya mengetahui satu gerakan kurungan, cahayanya yang indah benar-benar dapat memblokir semua serangan, membuat Raja Naga Merah yang marah tidak melakukan apa-apa, meski menggeliat dengan keras dan menyingkirkan Keke yang nakal. Keke masih bisa menggunakan kekuatan absolut. Pada akhirnya kecepatannya melonjak lagi. Hanya Xiao Chen yang tahu kenapa Keke bertindak sejauh ini.
dia menduga binatang kecil seputih salju itu sedang mencari keadilan bagi naga kecil yang terluka parah dan sekarat malam itu. Keke, berhentilah membuat masalah dan cepat kembali. Pada akhirnya, Xiao Chen lah yang menarik Keke kembali. Pedang iblis Dugu di sebelahnya tidak bisa berkata-kata. Dia begitu sombong sehingga dia merasa sedikit tertekan. Raja Naga Merah yang nakal dan ganas sepertinya bukan tandingan binatang kecil seputih salju, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Semua orang sangat senang. Banyak orang yang marah pada Dugu Sword Demon namun tidak berani bersuara karena skillnya yang sangat tinggi sehingga hanya sedikit rekannya yang bisa menandinginya. Bab 110 Raja Naga Berkepala 11. Tepat ketika semua orang mengira kejadian itu sudah tenang, Raja Naga Merah tiba-tiba menjadi marah dan menyerang Keke. Beberapa bilah energi berwarna merah darah dipancarkan dari sepasang tanduknya, dan Xiao Chen juga menjadi sasaran serangan. Nyatanya, menghadapi Raja Naga muda setinggi 1 meter, bahkan Xiao Chen yang berada di level ke-7 budidaya pun tidak berani gegabah, karena jika Raja Naga yang mendampingi bisa tumbuh dengan selamat, para dewa pun akan melakukannya, gemetar. Meski usianya masih sangat muda, namun ia juga memiliki kekuatan langit ke-6 hingga ke-8. Ini adalah kekuatan bawaan yang membuat orang kagum dan iri padanya. Namun sebelum Xiao Chen sempat mengambil tindakan, Keke menjadi marah, meski sebelumnya sengaja menginjak Raja Naga Merah, ia tidak terlalu ingin melawannya. Sekarang binatang kecil seputih salju itu mengayunkan cakarnya dengan serius, dan tirai cahaya berwarna-warni menyelimutinya, tidak hanya menghalangi bilah energi berwarna merah darah, tetapi juga menutupi Raja Naga Merah dengan suara gesek. Kemudian ia mengayunkan cakarnya lagi tanpa basa-basi, dan melemparkan Raja Naga Merah ke pohon kuno yang menjulang tinggi dengan suara desir. Hasil ini tidak hanya membuat Raja Naga Merah mengaum, tetapi juga membuat Raja Naga Hijau dan Raja Naga Giok saling berpandangan beberapa saat, bahkan membuat banyak pembudidaya tercengang. Tentu saja, beberapa orang di lokasi kejadian yang pernah mengalami malapetaka kota mati tidak terlalu terkejut, karena mereka telah melihat menampilkan kekuatan magis. Raja Naga Azure dan Raja Naga Giok meraung dan bergegas menuju Keke, terus mengaum seolah-olah mereka menanyakan sesuatu. Keke dengan bangga melambaikan cakar kecilnya, melompat ke atas kepala Raja Samsara, dan mulai pamer dengan celoteh. Adegan yang sangat tidak bisa berkata-kata. Seekor binatang kecil yang lucu mencuri perhatian di depan beberapa Raja Naga ajaib. Hanya Xiao Chen, Liu Mu, Yan Qingcheng, Dugu Jianmo dan lainnya yang tahu mengapa kedua Raja Naga itu mengepung Keke dan menanyai mereka. Terakhir kali, melalui komunikasi antara wanita misterius dan Raja Naga Ungu, semua orang mengetahui bahwa kekuatan magis Keke adalah metode rahasia klan naga. Bagaimana mungkin binatang kecil seputih salju, yang bahkan bisa menguasai rahasia klan naga, tidak mengejutkan mereka yang mengetahui cerita di dalamnya. Pada akhirnya Raja Naga Merah marah. Namun dia tidak lagi berinisiatif menyerang Keke. Pada akhirnya, pria kecil gendut Niuren dan wanita misterius itu tiba di sini satu demi satu, dengan Raja Naga Ungu dan Raja Naga Hitam menemani mereka. Kedatangan kedua Raja Naga itu hampir menyebabkan pertarungan sengit antara beberapa Raja Naga lagi. Namun, Raja Naga Hitam dan Raja Naga Ungu cukup terkendali. Mereka lebih tertarik pada Keke dibandingkan Raja Naga lainnya.
Siapapun yang mengetahui cerita di dalam memahami bahwa mereka ingin bersaing memperebutkan pohon suci keke. Tapi binatang kecil seputih salju, keke, tidak peduli. Mungkin segalanya tidak akan seburuk yang kita bayangkan. Wanita yang dikelilingi awan berwarna-warni itu berkata kepada semua orang, "Saya telah berkomunikasi dengan Raja Naga Ungu." Naga leluhur dalam legenda klan naga dapat membuka segel ini, pulau, tapi sepertinya dia akan meninggalkan Pulau Naga. Artinya, naga leluhur dan Raja Naga pendampingnya akan meninggalkan Pulau Naga. Sepertinya kita tidak perlu memaksa mereka, selama kita menggunakan metode yang benar. Mungkin banyak korban yang akan berkurang. Liu Mu, Biksu Yizen, Pedang Iblis Dugu, Niu. Ren mereka berkomunikasi dengan Raja Naga mereka masing-masing. Setelah mendapat kabar positif, semua orang melihat secercah harapan. Ternyata calon Raja Klan Naga hendak pergi dari sini. Mungkin keberadaan kapal Dewa Naga leluhur telah disiapkan untuk mereka. Sekarang setelah 5 Raja Naga berkumpul, Raja berkepala 9 sudah tidak jauh lagi. Ketika semua orang benar-benar memahami asal-usul Raja Naga Liu Mu dan Biksu Yizen, mau tak mau mereka merasa gila. Mereka awalnya menebak itu, rencana pengembangan Raja Naga, Xiao Chen Chen benar-benar menjadi kenyataan. Meskipun semua orang iri dan cemburu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini, klan Naga Bumi akan dengan ganas menyerang dan membunuh mereka yang menyerbu wilayah mereka jika ada tanda-tanda masalah sekecil apapun. Benar-benar menghalangi jalan orang lain untuk mencuri telur naga. Dalam arti tertentu, ini lebih aman daripada langsung menangkap Raja Naga Bumi Muda. Lagi pula, meskipun naga liar itu telah kehilangan kekuatan magisnya dan lebih kejam daripada dewa, mereka masih dekat dengan dewa, ganas dan sangat menakutkan. Semua orang berangkat di bawah kepemimpinan Raja Naga berkepala 5, tetapi Xiao Chen tidak mengikutinya. Meski banyak orang berharap bisa menggunakan kekuatan keke untuk menangkap Raja Naga Muda, tapi Xiao Chen menolak. Lagi pula, jika semua Raja Naga ini selamat pada akhirnya, mereka akhirnya membuat para dewa gemetar, dan sekarang mereka membiarkan keke menghadapi mereka, yang telah menciptakan musuh yang tangguh bagi keke. Bukannya dia tidak memperhitungkan situasi keseluruhan, karena 5 Raja Naga terlibat, dan dia seharusnya mampu menangani 1 Raja Naga. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar ingin memaksanya. Banyak orang takut iblis yang mengikuti Xiao Chen akan merugikan semua orang. Semua orang berangsur-angsur pergi, tetapi Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara tetap tinggal, mengikuti Xiao Chen lagi. Iblis muncul di hutan. Dia melihat ke belakang semua orang dan berkata, "Saya berani mengatakan mereka akan gagal kali ini. Jika itu adalah Raja Naga yang lain, mereka mungkin dapat menangkapnya, tetapi kali ini Raja Naga akan menjadi sulit untuk menjebak bahkan Raja Naga berkepala 5. Hidup dengan itu. Mengapa? Mungkinkah naga leluhur legendaris itu muncul?" Xiao Chen menatapnya dengan heran. "Meskipun aku telah melihat 11 Raja Naga, aku belum pernah melihat naga leluhur yang legendaris. Mungkin dia belum lahir." Petik 2. Apa? Ada 11 Raja Naga? Xiao Chen sangat terkejut. Tentu saja, mungkin ada 1 atau 2 lagi. Namun, memanggil Raja Naga berkepala 9 sudah cukup untuk memanggil kapal dewa yang kamu inginkan. Kata-kata iblis membenarkan catatan kapal dewa yang ditemukan oleh wanita tua itu dan yang lain.
Kamu belum mengatakan mengapa Raja Naga berkepala 5 tidak bisa menjebak Raja Naga yang ditemukan kali ini. Xiao Chen memandangnya dengan bingung, sulit membayangkan Raja Naga seperti apa yang bisa dilawan 5 Raja Naga pendamping. Haha, bukan karena Raja Naga ini begitu kuat, tapi kemampuan yang dimilikinya saat ini tidak sebanding dengan Raja Naga lainnya. Karena dia bisa terbang sekarang, mungkin butuh waktu lama bagi Raja Naga lain untuk memiliki kekuatan magis seperti itu. Petik 2. Mengapa begitu istimewa? Apakah Raja Naga juga memiliki kesenjangan kekuatan yang sangat jelas? Iblis tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, ini adalah kekuatan magis bawaannya, karena ia adalah Raja Naga bersayap." Petik 2. Raja Naga Sayap. Xiao Chen sangat terkejut, karena setahu dia, Pterosaurus merupakan satu-satunya klan naga yang belum disegel. Tampaknya hanya ada satu Pterosaurus eksotik di Pulau Naga. Dia masih ingat dengan jelas naga suci terang yang dikalahkan oleh malaikat jatuh dan jatuh ke Pulau Naga. Mungkinkah itu naga betina dan bertelur naga di Pulau Naga tidak lama kemudian? Itu hanya tebakan yang mungkin sepenuhnya benar. Ini sangat mengejutkan, desah Xiao Chen. Pada saat ini, dari pegunungan dan hutan di kejauhan terdengar semburan auman naga, begitu pula teriakan para penggarap, terlihat jelas bahu. Mereka telah menemukan jejak Raja Naga bersayap. Sebenarnya, jika kamu menemukan satu Raja Naga lagi, kamu sudah memiliki 9 Raja Naga. Iblis tersenyum tipis. Apa maksudmu? Apakah ada orang lain yang telah menaklukkan Raja Naga? Xiao Chen sangat bersemangat. Tentu saja, 3 Raja Naga lainnya telah ditundukkan. Harus dikatakan bahwa ketiga Raja Naga itu adalah yang pertama ditundukkan. Setelah mendengar ini, Xiao Chen dengan cepat memikirkan kelompok orang pertama yang memasuki kedalaman Pulau Naga. Mereka seharusnya, itulah para master senior itu. Kamu seharusnya sudah menebak bahwa Jiang sudah sangat tua. Meskipun mereka hanya berusia lebih dari 30 orang, mereka jauh lebih kuat daripada orang muda sepertimu. Jika bukan karena keserakahan mereka, mereka ingin memasuki Gunung Suci klan naga untuk temukan legendanya. Naga leluhur yang ada di dalamnya mungkin akan menaklukkan lebih banyak Raja Naga pendampingnya. Kabar iblis ini sangat mengejutkan. Ternyata tanpa disadari, Raja Naga berkepala 9 sudah hampir berkumpul, dan Zheng Ruo sudah melihat harapan untuk meninggalkan Pulau Naga. Dapat dikatakan bahwa meninggalkan Pulau Naga sepenuhnya dapat dicapai. Sekarang saya hampir sukses. Iblis mencibir dan berkata, sudahkah Anda memikirkannya dengan jelas sekarang? Jika Anda belum memikirkannya, Anda mungkin menyesallah seumur hidupmu. Aku tidak ingin membunuhmu lagi. Tetaplah bersamaku di Pulau Naga. Keke, yang dari tadi berpura-pura tertidur, melompat kesal, menatap iblis dengan matanya, mata besar yang cerdas. Tapi binatang kecil itu sadar diri. Ia tidak memiliki mantra serangan dan belum bisa menangani iblis. Namun teknik pengurungannya tidak secepat kecepatan iblis yang luar biasa. Xiao Chen menghirup udara dingin. Jika semua orang pergi dan dia ditinggalkan sendirian di Pulau Naga, akan sangat buruk jika itu terjadi. Mereka memiliki banyak latar belakang. Iblis sepertinya telah memperhatikan Raja Qin Guang dan mereka bertiga sampai sekarang, dan berkata dengan sedikit terkejut, mereka pasti telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Aku belum pernah menyadarinya sebelumnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Laju pertumbuhannya sangat cepat.
Kenapa kamu baru terbangun sekarang setelah berada di Pulau Naga selama bertahun-tahun? Dipuji seperti ini olehnya sudah cukup untuk menunjukkan potensi tiga raja. Dia dikelilingi oleh tiga kerangka putih. Setelah berputar-putar, dia berkata, apakah mereka memiliki asal-usul selama hidup mereka? Mereka bisa tumbuh menjadi raja, kata Xiao Chen. Dia ingin untuk menarik lebih banyak komentar dari iblis sehingga dia dapat memahami potensi masa depan dari ketiga kerangka tersebut. Raja, hehe, itu berlebihan. Bahkan jika undead dan makhluk undead tumbuh ke kondisi akhir mereka, berapa banyak dari mereka yang mampu menembus ranah raja di masa lalu dan sekarang? Raja setara dengan Raja Naga. Don, jangan lihat penampakan rawa kematian. Raja abadi masih jauh dari raja sejati. Kata-kata iblis segera memberi Xiao Chen pemahaman yang komprehensif tentang kekuatan raja, tetapi dia masih sedikit bingung dan bertanya, saya pernah memasuki kota mati dan melihat tengkorak beberapa raja di dalamnya. Jika mereka begitu kuat, bagaimana mereka bisa mati mengenaskan di kota mati itu? Tidak mungkin, iblis berkata dengan pasti, raja hanya bisa disegel. Itu tidak mungkin dibunuh. Nah, mengingat selusin dari kalian sangat dibudidayakan, sungguh merupakan keajaiban bahwa kalian dapat melarikan diri dari kota mati. Bukankah tengkorak dengan tanda teratai lengkap adalah seorang raja? Petik 2. Tidak bahkan dekat. Sudah. Iblis mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, auman naga di pegunungan dan hutan yang jauh perlahan-lahan memudar. Xiao Chen ingin melihat hasilnya dengan matanya sendiri. Jadi dia melihat kembali ke arah iblis dan kemudian melangkah menuju pegunungan dan hutan. Kali ini iblis tidak mengikuti. Hutan pegunungan penuh dengan dahan dan dedaunan yang patah. Terlihat jelas bahwa daerah ini pernah mengalami pertempuran. Sebagian besar orang telah pergi. Hanya tim Liu Mu dan Yi Zhen yang masih mencari di dekatnya. Itu adalah Raja Pterodaktil. Naga kecil itu sangat pintar. Ia hanya bertarung dengan beberapa raja naga sesaat sebelum ia terbang ke langit. Liu Mu menghela nafas tak berdaya dan berkata, kami sangat khawatir ketika kami menemukan jejaknya sebelumnya. Sangat cepat karena bergerak sangat cepat di hutan. Kami hanya tahu itu adalah Raja Naga Perak, tapi kami tidak menyangka dia memiliki dua sayap. Hasil ini memang tidak terduga. Lagi pula, di antara seluruh klan naga, Pterosaurus adalah Ini sama sekali bukan spesies naga yang kuat, tapi Raja Naga kebetulan muncul dalam perlombaan ini. Hal ini membuat masyarakat harus percaya bahwa legenda tersebut memang benar adanya. Kemunculan Raja Naga tidak terbatas pada ras, bahkan spesies naga terlemah pun bisa menghasilkan naga leluhur. Ada gelombang bisikan lemah tidak jauh dari sana, seolah-olah ada binatang yang terluka. Saat Xiao Chen menoleh, dia segera menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar melihat naga kecil berwarna coklat tua itu lagi, naga kecil yang keras kepala dan keras kepala itu. Dan naga kecil yang menyendiri. Pada saat ini, ia jatuh ke dalam genangan darah, mewarnai bunga dan tanaman di bawahnya menjadi merah, dan ia tidak bisa menahan erangan kesakitan. Mata besar Kekel langsung melebar, dan dia bergegas mendekat sambil menderu-deru. Xiao Chen merasa sedikit tidak percaya. Terakhir kali dia melihat naga kecil itu bertarung dengan dua raja naga, ia sudah terluka parah dan sekarat, karena dada dan perutnya telah dibelah, dan organ dalam di dalamnya dapat dilihat melalui lukanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan bertahan.
Dia berjalan ke depan dan menemukan bahwa luka terakhir Xiaolong hampir sembuh total, tetapi kali ini dia menderita luka fatal lainnya. Ada lubang darah besar di lehernya, dan tulang rusuknya hampir tertusuk. Menurut akal sehat, cedera seperti itu akan menyebabkan sampai mati, tidak diragukan lagi. Itu benar-benar naga kecil yang aneh. Sesampainya di sini, kami justru menemukannya sedang bertarung dengan Raja Pterodaktil. Meski pada akhirnya dikalahkan secara mengenaskan, ia berani melawan raja dari klan yang sama. Naga kecil ini sungguh pemberani. Liu Mu menghela nafas dari samping. Bab 111, Kekuatan Tuhan. Xiao Chen linglung untuk beberapa saat, naga kecil yang keras kepala dan sombong ini tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga harus dikatakan bahwa dia terlalu kompetitif. Dia bisa menebak bahwa naga kecil yang tidak mencolok inilah yang pertama kali menantang Raja Pterodaktil. Karena naga kecil itu pernah menantang dua raja naga lainnya sebelumnya, dan Raja Pterodaktil tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menantang naga lemah seperti itu. Naga kecil yang aneh, Xiao Chen berlutut dan melihatnya dengan tenang, lalu mencoba memberinya makan dengan sepotong hati teratai salju. Akibatnya, naga kecil itu dengan keras kepala memalingkan muka seperti terakhir kali. Pada saat ini, Biksu Yizhen, Liu Ruyan dan yang lainnya juga datang, melihat cedera serius Xiaolong. Semua orang menggelengkan kepala, merasa mustahil baginya untuk bertahan hidup. Pulau ini namanya Pulau Naga. Sejak kita datang ke sini, kita belum pernah makan daging naga. Akibatnya, Raja Naga Giok dan Raja Naga Azure tidak jauh dari situ mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Mereka bisa bertarung di antara klan yang sama, tetapi mereka tidak akan pernah mentolerir klan lain yang datang untuk makan daging naga. Kultivator itu segera ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Penampilan Xiaolong benar-benar arogan dan galak. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pecundang yang sekarat. Meski matanya tak bernyawa, dia tetap memandang orang yang menunjuk ke arahnya dengan jijik, dan bahkan berusaha keras untuk berdiri. Hanya ketika melihat Di Keke dan Xiao Chen, ada tampilan yang sedikit berbeda. Kerumunan berangsur-angsur bubar, dan Xiao Chen membisikkan berita dari iblis kepada Biksu Yizhen dan Liu Mu. Apa? Hanya satu Raja Naga yang cukup. Kita harus segera menghubungi para tetua itu. Petik 2. Pada saat ini, Xiao Chen merasakan kehadiran iblis di dekatnya. Di saat yang sama, ekspresi Liu Mu tiba-tiba berubah. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakiti siapapun untuk saat ini, Xiao Chen menjelaskan. Maksudmu aura itu iblis? Liu Mu bertanya dengan heran. Itu membuat Liu Ruyan dan Yan Qingcheng mengubah warna mereka pada saat yang sama, dan bukanlah hal yang menyenangkan untuk dimata-matai oleh iblis. Iya, ada apa? Xiao Chen bertanya dengan bingung. Ternyata itu dia iblis. Liu Mu tiba-tiba menyadari, dan berkata, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu? Setelah memasuki kedalaman Pulau Naga, aku selalu merasa ada yang mengintip ke arah kita di dalam, gelap, dan itu hanya aura seperti itu. Xiao Chen teringat kata-kata Liu Mu. Ketika dia memutuskan untuk bergabung, Liu Mu pernah berkata bahwa seseorang sedang memata-matai dia dalam kegelapan, yang membuatnya merasa tidak nyaman dari lubuk jiwanya. Ini juga salah satu alasan mengapa Liu Mu dan Xiao Chen bergabung. Di luar dugaan, orang tersebut ternyata adalah iblis, dan misterinya terpecahkan seperti ini,
Hal ini juga menunjukkan bahwa iblis telah bertransformasi dari pegunungan yang tertutup salju. Semua orang telah pergi. Hanya Xiao Chen, kekedan 3 kerangka yang tersisa berdiri di depan Xiaolong. Mengapa kamu begitu keras kepala? Aku menyelamatkanmu, mengapa kamu tidak menerimanya? Kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup terakhir kali. Apakah kamu ingin menjadi berani kali ini? Xiaolong menoleh ke samping dengan paksa, yang aneh baginya, darah dari lukanya otomatis berhenti dan tidak lagi berdeguk seperti dulu. Xiao Chen penuh keraguan, dia merasa Xiaolong tidak bertahan karena keberuntungan. Mungkin ada sesuatu yang luar biasa pada naga kecil ini yang belum diperhatikan oleh siapapun. Sifat agresif naga kecil ini sangat sesuai dengan karakter Raja Naga. Menurut saya ia akan berubah dan menyublim dalam pertempuran yang terus-menerus. Hanya naga kecil itu terlalu lemah, bahkan tidak memiliki satu tanduk pun, jauh dari ciri-ciri Raja Naga, bahkan lebih berbeda dengan naga leluhur yang legendaris. Jika lebih kuat, Xiao Chen akan curiga bahwa itu adalah Raja Naga yang istimewa. Lagi pula, naga kecil ini tampaknya sangat spiritual. Bukan karena segel di Pulau Naga sehingga kebanyakan dari mereka bersifat kebinatangan. Mungkin kamu akan menjadi petarung naga nomor 1 di bawah Raja Naga di masa depan, bisik Xiao Chen pada dirinya sendiri. Jika Xiaolong suka berperang, dia akan bertahan dalam setiap pertempuran. Jika ia bisa lolos, ia pasti akan menjadi lebih kuat saat ia bertarung. Perlombaan naga merupakan perlombaan yang penuh persaingan, mungkin benar-benar bisa bertransformasi dari naga biasa menjadi naga aneh nomor 2 setelah Raja Naga. Adapun untuk berubah menjadi naga leluhur, itu mungkin tidak realistis. Lagi pula, bakat juga sangat penting, dan kondisi bawaannya tidak baik. Xiaolong tidak menanggapi komentar Xiao Chen sama sekali. Ia menutup matanya dan berhenti memperhatikan segala sesuatu di dunia luar. Keke berjalan berkeliling dengan rasa ingin tahu, sepertinya menganggap naga kecil itu sangat menarik. Dia menyentuh kepala naga kecil itu dengan aneh, lalu melihat cakarnya, dan mengeluarkan beberapa suara mengoceh untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Pada akhirnya, Xiao Chen juga pergi, tetapi setelah berjalan beberapa mil, dia berbalik, naga kecil yang terluka itu jatuh sendirian di rumput, dan kemungkinan besar akan dimakan oleh binatang buas lainnya. Bagaimanapun, ini bukanlah gunung suci klan naga, tanpa perlindungan wilayah naga yang ganas, binatang buas lain mungkin akan masuk dan menikmati makanan lezat tanpa gangguan apapun. Namun ketika ia kembali, ia menemukan bahwa meskipun ada beberapa binatang buas yang berkeliaran, mereka melarikan diri seolah ketakutan ketika mendekati naga kecil berwarna hitam coklat tersebut. Ini adalah fenomena yang aneh dan tidak normal. Xiao Chen pada akhirnya tidak mengerti alasannya, tetapi mengetahui bahwa naga kecil aneh itu baik-baik saja, dia mundur dengan tenang. Itu hanya 2 hari terakhir sebelum janji 7 hari. Xiao Chen berjalan tanpa tujuan di kedalaman Pulau Naga sendirian. Sekarang dia tidak lagi berharap menemukan kekuatan untuk menekan iblis. Sepertinya tidak ada setan di Pulau Naga. Apa yang bisa menahan roh jahat? Namun saat dia putus asa, sesuatu yang istimewa terjadi. Ada pegunungan yang runtuh jauh di dalam Pulau Naga. Tidak ada rumput yang tumbuh di sana, dan ada puing-puing yang tak ada habisnya. Tampaknya telah mengalami bencana, dan seluruh gunung batu itu sepertinya telah dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Meski pegunungan tersebut telah runtuh,
namun masyarakat masih bisa merasakan keagungan dan kemegahannya yang dulu. Reruntuhan yang ada di hadapannya saja sudah bisa membuat orang merasakan keagungan-keagungannya. Banyak tempat di pegunungan batu yang sudah seluruhnya rusak dan rata, namun masih banyak pula kawasan yang puncak batunya berdiri tegak, namun gunung batu tersebut penuh dengan retakan yang sangat besar, seolah-olah sewaktu-waktu akan runtuh, memberikan dampak yang tak terhingga bagi manusia. Perasaan berbahaya sungguh penampilan yang luar biasa bagi saya. Di area khusus inilah Xiao Chen menemukan banyak mayat. Jelas sekali bahwa mereka semua tertinggal bertahun-tahun yang lalu. Tulang mereka hampir membusuk, dan sangat garing sehingga akan patah jika diinjak dengan ringan. Ada banyak tulang seperti itu di antara pegunungan batu yang pecah, sehingga sulit untuk memahami apa yang terjadi di sini. Xiao Chen kebetulan berjalan ke daerah ini, yang jaraknya tidak terlalu jauh, dan melihat beberapa mayat membusuk di antara bebatuan, terlihat jelas bahwa mereka sudah lama tidak mati. Terlihat dari uban mereka yang semuanya adalah orang-orang tua berusia 50-an dan 60-an, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah kelompok master senior yang diam-diam menyelinap ke Pulau Naga. Bagaimana mereka bisa mati di sini? Xiao Chen mau tidak mau diam-diam menjadi waspada. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa orang-orang ini sepertinya telah melarikan diri dari depan. Pada akhirnya, mereka tampak lemah. Mereka jatuh di sini dan tidak pernah berdiri lagi. Setelah beberapa pengamatan dan spekulasi, nampaknya ada bahaya yang tidak bisa dijelaskan di depan, dan sepertinya tidak terlalu dekat dari sini. Xiao Chen melangkah maju, dan Keke juga bangun dan memandang Xishan dengan rasa ingin tahu, dengan 3 kerangka mengikuti di belakang mereka. Berjalan 2 mil ke depan, saya menemukan beberapa mayat busuk lagi, sepertinya mereka adalah sekelompok orang, tetapi orang-orang ini meninggal lebih awal dan tidak melarikan diri sejauh yang sebelumnya. Bip, Keke sepertinya tidak menyadari bahwa ada bahaya di depan, dia berlari dan melompat dengan penuh semangat di antara bebatuan, seolah-olah ada harta karun yang menariknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tampaknya ada bahaya di depan, jika tidak, para master senior ini tidak akan mati. Tetapi bagaimana mungkin Keke, seekor binatang kecil yang penuh spiritualitas, bereaksi seperti ini? Xiao Chen bingung. Apakah kamu ingin mencari kematian? Iblis muncul di belakang Xiao Chen dan yang lainnya. Tempat apa ini? Xiao Chen berbalik dan bertanya. Itu adalah tempat yang tidak bisa kamu masuki. Mata iblis itu sedikit cekung dan berkata, Pulau Naga adalah pulau prasejarah. Ada banyak tempat yang bahkan saya tidak berani mendekat dengan mudah. Saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini sebagai sesegera mungkin. Namun, jika Anda ingin saya tidak akan menghentikan Anda. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan dengan cara yang terbuka dan jujur. Keke langsung mengabaikan iblis dan berlari ke depan pertama. Xiao Chen mengabaikannya dan melanjutkan dengan Keke, silakan. Setelah maju sejauh 4 atau 5 mil di antara urat batu yang pecah, Xiao Chen dan yang lainnya akhirnya merasakan sesuatu yang tidak normal. Aura suci bergolak di area ini seperti gelombang air. Ada kekuatan yang membuat orang gemetar. Kekuatan Tuhan. Pikiran ini muncul di benak Xiao Chen. Ini jelas tidak sebanding dengan kekuatan biasa, tapi bagaimana kekuatan suci bisa dibiarkan ada di Pulau Naga? Itu harus disegel.
Titik-titik cahaya keemasan terpancar dari pegunungan berbatu di depan, tempat asal mula fluktuasi kekuatan suci, dan terlihat jelas bahwa titik-titik tersebut sudah dekat dengan targetnya. Keke bersorak dan bergegas maju seperti orang yang gembira, tetapi Xiao Chen tidak bisa mengkhawatirkannya dan mengikutinya dari dekat. 3 kerangka itu berubah menjadi 3 lampu putih dan mengikuti. Akhirnya bergegas ke gunung berbatu yang runtuh, cahaya keemasan yang menyilaukan menyinari mata Xiao Chen. Pada saat yang sama, itu membuat orang merasa bahwa kekuatan ilahi di sini bahkan lebih kuat, seolah-olah ada matahari yang cerah di depan mereka. Mengoceh, binatang kecil seputih salju itu akhirnya berhenti, melompat ke atas batu besar dan melihat ke depan. Dan Xiao Chen akhirnya melihat dengan jelas apa itu. Tombak Dewa Emas tampaknya seluruhnya terkondensasi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, begitu sakral dan luar biasa, dimasukkan dengan tenang di antara bebatuan, dan kekuatan Dewa Emas yang dipancarkannya melonjak seperti gelombang laut. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.